Kita mulai. Saat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana membuat neraca lajur menggunakan spreadsheet. Pada tutorial yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana menyusun neraca lajur. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat neraca lajur menggunakan spreadsheet. Sebelum ke teknis atau cara-caranya memasukkan data, saya akan sedikit membahas tentang macam-macam akuntansi. Ini sangat penting karena berkaitan dengan fungsi neraca lajur. Kita tahu bahwa akuntansi itu ada berbagai macam, yaitu ada akuntansi keuangan, ya, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, akuntansi pemerintah, perbankan, anggaran, dan sebagainya. Masing-masing memiliki konsentrasi sendiri-sendiri. Misalnya akuntansi keuangan itu terfokus pada bagaimana membuat laporan keuangan, menyajikan data-data keuangan seperti harta, utang, dan modal pada suatu saat tertentu. Kemudian akuntansi biaya fokusnya adalah bagaimana membuat laporan perhitungan harga pokok produksi. Nah, akuntansi yang lain, manajemen, itu berkait dengan pengambilan keputusan. Auditing berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Akuntansi perpajakan menentukan objek dan laporan pajak dari suatu perusahaan. Akuntansi pemerintah, akuntansi yang digunakan di lembaga pemerintahan. Dan akuntansi perbankan, akuntansi yang khusus digunakan di dunia perbankan. Dan sebagainya, itu adalah macam-macam akuntansi. Kemudian kita akan fokus di akuntansi keuangan, karena yang mengarah ke neraca lajur. Tujuan dari akuntansi keuangan itu secara umum adalah untuk menyajikan informasi berkait dengan posisi keuangan, harta, utang, dan modal pada satu saat tertentu, yaitu pada suatu periode akuntansi. Informasi keuangan itu akan tersaji dalam bentuk laporan keuangan, laporan laba, laporan modal, dan laporan neraca. Nah, di sini neraca lajur akan membantu akuntan dalam penyusunan laporan keuangan, ya, akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur itu merupakan sebuah kertas kerja atau worksheet yang isinya adalah data-data tentang akuntansi yang sekali lagi biasanya digunakan untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan perusahaan. Itu neraca lajur, bentuknya nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, tujuan pembuatan neraca lajur itu apa? Yang pertama, dengan neraca lajur akan memudahkan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, bisa digunakan untuk sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca lajur, neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Karena dengan ada neraca lajur akan ketahui mungkin ada transaksi yang keliru, salah tulis, dan sebagainya. Yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi di masa yang datang. Nah, dalam hal ini tentu saja kita sudah mencapai pada menganalisa tentang neraca lajur itu. Ini tujuan secara garis besar, tujuan pembuatan neraca lajur. Lalu fungsinya apa neraca lajur? Yang pertama, neraca lajur itu digunakan untuk meringkas data yang transaksi banyak sekali dalam setiap bulan, setiap tahun, 1 tahun, itu diringkas. Kemudian mengevaluasi transaksi yang ada. Sarana menyusun laporan keuangan, ini yang paling penting. Kemudian menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah menggunakan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang kredibel. Itu fungsi dari neraca lajur. Nah, kemudian bagaimana cara atau langkah-langkah membuat neraca lajur? Nah, langkah-langkah membuat neraca lajur yang pertama adalah membuat format neraca lajur. Formatnya seperti apa? Nah, ini formatnya. Dibuat ada kode, ada judulnya tetap ada gitu ya. Kode, nama rekening, ada kolom neraca saldo, penyesuaian neraca saldo disesuaikan, kolom rugi laba, dan kolom neraca. Itu formatnya sudah dibuat seperti itu. Kemudian memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian.
Nah, di periode sebelumnya, di tutorial berikut sebelumnya sudah ada jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Kita tinggal masukkan saja, masukkan ke dalam kolom yang memang sudah disediakan. Ini ada kolom neraca saldo, ada kolom penyesuaian. Ini diambilkan dari neraca saldo sebelum ada penyesuaian. Ini diambilkan dari jurnal penyesuaian. Itu langkah yang selanjutnya. Kemudian kalau sudah menghitung saldo yang disesuaikan, ini di kolom berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah mengisi. Kalau kita lihat di sini, jadi neraca saldo penyesuaian, kemudian akan muncul neraca saldo baru setelah adanya penyesuaian ini. Jadi nanti yang ada di sini adalah gabungan antara neraca saldo dan penyesuaian. Nah, kalau sudah sampai di sini, langkah berikutnya adalah akun-akun saldo-saldo yang ada di sini akan dipisah-pisahkan. Ingat bahwa kita masih ingat bahwa rekening atau akun itu hanya terdiri dua, real dan nominal. Real itu adalah nyata, harta utang dan modal. Nominal itu adalah penghasilan dan beban. Nah, rekening yang ada di sini yang merupakan kelompok rekening nominal akan diisikan di kolom rugi laba, karena biaya dan penghasilan itu akan, kalau dijadikan satu, akan munculkan rugi atau laba. Masuknya sini. Kemudian yang masuk ke neraca sini hanya rekening-rekening yang dalam kelompok harta utang dan modal saja. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi ya, ini kalau sudah masuk semua, baru nanti yang terakhir adalah menghitung saldo-saldo ini. Ketemu ruginya berapa, banyak berapa, dan sebagainya. Nah, ini mengisi kalau sudah. Selanjutnya, bagaimana cara masukkan data neraca saldo dan penyesuaian dalam spreadsheet? Nah, tadi saya sudah sampaikan. Oke, ini keterangannya panjang ya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Masukkan kode akun dan seterusnya. Ini kita masukkan kode akunnya dulu di neraca lajur yang ada di neraca saldo, kolom kode ya. Kemudian kalau sudah, isi kolom nama ya. Ini nanti masukkannya menggunakan sheet yang sudah ada. Misalnya masukkan kode akun, ini kodenya biasa bisa kita ambil dari neraca saldonya yang di di sheet neraca saldo. Kemudian juga isi kolom neraca kolom nama akun, nanti gunakan fungsi VLOOKUP dan membaca tabel dari akun. Nah, akan lebih lengkapnya ini nanti akan kita lihat di dalam kita praktekkan dalam tutorial ini. Hanya catatan di sini, tambahkan kode dan nama rekening akun baru, rekening yang akun baru yang di bawah akun neraca saldo apabila ditemukan akun baru saat penyesuaian. Jadi memang yang dimasukkan itu adalah murni neraca saldo dulu, kemudian penyesuaiannya dimasukkan. Kalau ada akun yang nggak ada dalam neraca saldo, tambahkan di bawahnya, dan seterusnya. Hampir sama dengan posting ini. Posting hanya kalau ini posting dari neraca saldo dan penyesuaian ke neraca lajur. Itu. Kemudian, nah ini menghitung neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini akan kita jelaskan. Ini akan langsung saja kita praktekkan. Nanti akan kita bahas sedikit-sedikit ya melalui ini. Ini kolomnya ini. Kolomnya ini. Bagaimana menghitung ini? Nanti coba kita langsung praktekkan saja. Ya, kita langsung praktekkan saja. Ini. Kemudian bagaimana mengisi sel saldo rugi laba? Nah, yang diisi ini misalnya ini setelah dijumlahkan semua, dari sini jumlahkan semua ya. Oke, ini dijumlahkan semua, kemudian kita akan ngitung ini, ngitung saldo laba atau rugi. Nah, ini semua serba otomatis. Ini bisa terisikan di kanan di kredit, bisa di debit, tergantung jumlahan yang ada di sini ya. Ini kemudian tulisan saldo laba pun tidak nulis sendiri, tetapi ini juga akan sangat tergantung dari angka yang ada di sini. Ya, kalau sini penghasilannya lebih besar daripada beban ini otomatis tulisannya saldo laba. Tetapi kalau bebannya lebih banyak daripada
pendapatannya, ini akan tertulis saldo rugi. Ya, saldo rugi. Nah, coba kita lihat ini. Oke. Di kolom sel I35, saldo jumlah saldo laba itu merupakan hasil pengurangan antara jumlah pendapatan di J34 dengan beban di I34. Gunakan fungsi if. Maksudnya jika itu if ya. If jika pendapatan di J35 lebih besar daripada I34, maka apa? Beban kurangi ini formulanya, nanti tinggal kita pisahkan ke formula. Nah, demikian pula dengan ini ya, ini keterangannya ini. Jika sel J34 J tadi adalah penghasilan lebih besar daripada I34, ini adalah beban, maka nanti di situ akan tulis saldo laba. Kalau tidak, pasti ini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia tidak, berarti bebannya lebih besar daripada penghasilan, maka akan ditulis saldo rugi. Nah, mari kita coba terapkan di dalam perhitungan, di dalam kita mengisikan apa yang sudah disiapkan. Oke, kita harus sudah punya ini akunnya, sudah punya daftar akunnya, dan ini sudah punya nama akun. Kemudian neraca saldo, ini juga sudah ada neraca saldonya. Ini kalau kita lihat, ini sudah ada namanya NS ya, nama tabelnya NS, kita lihat di atas ini, NS. Oke, ya. Kemudian kita juga sudah melakukan jurnal kemarin. Ya, jurnalnya sudah kita lakukan, jurnal penyesuaiannya selesai. Nah, kemarin pada waktu kita membuat jurnal penyesuaian, kita harus supaya ini bisa dibaca di sheet yang lain, ini kita buat tabel. Tapi syaratnya tabel kan harus kita susun, tidak boleh ada ininya, tidak boleh ada baris-baris kosongnya dan sebagainya. Sehingga ini terus kita susun, kita buatkan namanya rekening yang terkait dengan adanya jurnal penyesuaian. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana mengisinya ini. Ya, ini menggunakan, ini hanya ngambil dari referensi ini. Ya, ini di copy aja di situ. Selesai. Nah, angka-angkanya ini menunjuk dari yang ada di sini. Kita lihat ini E7. Ini hanya nunjuk sini. Nah, lakukan semua ya, ini masukkan semua yang lalu sudah. Terus jumlahan akhir ini harus sama. Ini kan hanya tertulis rekening yang terkait dengan adanya jurnal penyesuaian ya, dengan adanya jurnal penyesuaian. Jadi yang ada angkanya dia hanya demikian. Kalau tidak yang kosong-kosong ini berarti dia tidak ada penyesuaian. Sehingga jumlahnya ini kalau di penyesuaiannya adalah 2,4, ini juga 2,4 apanya. Ya. Nah, ini kemudian diberi nama tabel juga, karena ini nanti akan kita masukkan. Ingat, ini kita beri nama, ini sudah saya beri nama kemarin JP. Ya, nama tabelnya JP. Oke, gitu ya. Nah, kita sudah punya modal untuk buat sekarang nyusun neraca lajur. Nah, dari sini kita sudah punya tiga macam tabel bantu. Yang pertama akun, selanjutnya adalah, yang kedua adalah neraca saldo, yang ketiga adalah saldo dan jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan isi neraca lajur. Oke, tadi ini di langkah-langkah sudah kita siapkan. Kemudian kita akan masukkan neraca saldo ini dan penyesuaian ini ke dalam buku neraca lajurnya. Ingat, neraca lajur ini ditujukan untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan. Ya, karena apa? Di sini sudah jelas ada transaksinya, kemudian dia masuk kemana, dari awal, kemudian ada penyesuaian, neraca saldo yang baru, kemudian dari neraca saldo ini mana yang masuk ke laba dan mana yang masuk neraca. Itu dalam buatan neraca. Kita mulai dari memasukkan neraca saldo ke dalam buku neraca lajurnya. Oke, kita buka neraca saldonya ini. Nah, ini kita copy saja kodenya. Ya, kita blok. Nah, kita blok gitu semuanya. Kemudian kita copy. Kita masukkan di neraca lajur. Ini paste. Kemudian ini tetap ngambil dari nama rekening, kita ngambilnya dari referensi dari akun. Gunakan VLOOKUP.
VLOOKUP berdasarkan kode dari akun, tabel akun, kolom yang kedua. Oke, ini copy. Nah, kenapa ini ambil dari neraca saldo? Supaya nanti kalau begini ini dalam neraca saldo sudah akan nampak mana yang awalnya dari neraca saldo awal dan mana yang tambahan-tambahan setelah adanya jurnal penyesuaian. Nanti rekening tambahannya kita masukkan yang ada di bawahnya ini. Nah, kemudian kita isikan kolom debit kreditnya seperti yang dalam neraca saldo persis. Kita ambil dari tabel neraca saldo sama dengan VLOOKUP tetap dari kode, ambil dari NS neraca saldo, kolomnya keberapa? Kolom 3. Kolom 3 itu kolom debit di neraca saldo, kolom 4 kolom kredit. Nah, ini dah. Nah, kemudian yang kredit tetap sama, walaupun di neraca saldo kita lihat neraca saldonya di sini kosong, tetapi tetap harus ini tetap diisi supaya nanti dia tinggal menyesuaikan, kalau ada isinya ya dia isi, kalau tidak ya dia kosong. Nah, ini sama dengan VLOOKUP. Dan kita ambil dari ini tabel NS, kolomnya keempat, kolom kredit. Udah kosong, karena di sana kosong, ini kosong. Tinggal copy. Oke, sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan yang dari neraca dari jurnal penyesuaian. Kita lihat di jurnal penyesuaiannya sama dengan posting, ya, sama dengan postingnya ini. Nah, kalau yang kita masuk ke rekening yang terkait ini hanya dasarnya dari ini aja. Ya, nanti yang akan kita masukkan ke neraca lajur. Tetapi urutan memasukkannya supaya tidak terlewat ini. Ya, rekening tambahannya apa? Piutang dagang di neraca saldo sudah ada. Kemudian pendapatan zahid, kita lihat pendapatan zahid sudah ada. Ya. Kemudian sewa, biaya sewa ada belum di neraca saldo? Biaya sewa, oh belum ada, di sini belum ada. Kita lihat sini belum ada. Nah, kita tambahkan biaya sewa. Ini kodenya 521. Kita masukkan tambahan rekeningnya saja. Jadi 521. 521. Oke. 521. Kemudian apalagi yang nanti copy ini di copy aja, dan ini tambahan-tambahan dulu aja. Kemudian selanjutnya 113 sewa dibayar muka sudah ada belum? 113 oh sudah ada, enggak usah. Kemudian 531 541 pemakaian perlengkapan ada belum di sini? Belum ada. Nah, ini kita tambahkan. Kita tambahkan 531 dan 541. 531 541. Oke. Apalagi perlengkapan saya ini sudah ada. Penyusutan sudah ada belum? 571 572. Penyusutan. Kita lihat. Belum ada biaya penyusutan. Oke, kita tambahkan 571 572. Masih adakah? Akumulasi 132 134 ada belum? Akumulasi oh belum ada, karena memang belum pernah ada penyusutan, ini yang tahun pertama. Kita tambahkan 132 134 134. Bahkan selanjutnya udah biaya bunga dan hutang bunga, dan enggak biaya bunga 573 belum ada. Hutang bunga
Utang bunga juga belum ada, berarti dua-duanya tambahkan. 573 dan 213. 573 dan 213. 213 ya. Ya 573. Oke. Nah, ini tinggal copy aja ini. Copy rekening tambahannya ini. Saya kasih warna merah supaya jelas ini adalah rekening-rekening tambahannya. Oh, ini enggak. Nah, kalau sudah angkanya bagaimana? Ini kosong, di neraca saldo enggak ada ya. Ini ada rekening, ini adanya di penyesuaian. Nah, coba kita lihat ini supaya kelihatan terus. Ini saya buka di sini aja. Oke. Nah, ini kolom ini ngambilnya dari jurnal penyesuaian. Ya. Oleh karena itu, formulanya kita ambilnya sama dengan VLOOKUP, buka, kemudian tetap ambil dari sini JP, nah tabelnya JP ya, ambil kolom ketiga. Oke, ini ya, kosong. Jadi walaupun kas itu tidak ada penyesuaian, tetapi di neraca lajur tetap dibuat formulanya ya, dibuat formulanya. Jadi nanti tinggal menyesuaikan, kalau dia kosong ya dia akan exit, tapi pada waktu dia ada penyesuaian pasti dia akan exit. Nah, ini juga sama, kalau ini ngambilnya dari kolom 3, ini ambilnya kolom 4, sama dengan VLOOKUP buka dari A7 itu kodenya itu, ambil dari JP kolom 4, tutup. Oke, sekarang kita copy. Ini kita copy. Terus sampai selesai, sampai habis. Nah, bagaimana untuk ngeceknya neraca saldo tadi? Belum kita cek ya. Neraca saldo jumlahnya 23, ini 23 218, kita cek 23 218, cocok, sudah betul. Sekarang adjustment di penyesuaian jumlahnya berapa? 2486. Kita lihat di neraca lajur 2486 dan kredit debitnya sama. Oke, berarti untuk kolom neraca saldo penyesuaian sudah klop, sudah sesuai dengan sumber dasarnya. Selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo disesuaikan. Ingat, neraca saldo disesuaikan ini adalah gabungan dari neraca saldo dan penyesuaian. Namanya gabungan ya, kalau debit dengan debit kita tambahkan, kredit dengan kredit kita tambahkan, tapi kalau debit dan kredit ya harus cari selisihnya. Nah, di sini saya jelaskan untuk kolom saldo penyesuaian lebih besar dari jumlah. Ini lebih mudah ini. Jadi begini, kolom debit ini akan ada isinya. Kalau jumlah debit ini dan ini, saldo dan penyesuaian ini lebih besar jumlahnya dari kredit dan kredit ini. Kalau ternyata debit dan debit itu lebih kecil dari kreditnya, ya, berarti kosong, karena nggak ada kas kok saldo kredit, nggak ada. Ada ya. Nah, formulanya bagaimana? Ini agak panjang ini. Nah, di formulanya if kita kurung buka, jumlah debit ini ditambah jumlah debit ini lebih besar dari jumlahan kredit ini ditambah
kreditnya ini. Maka ya, jika ini debit C7 dan E7, C7 dan E7 itu debit dan debit, D7 dan F7 itu kredit dan kredit. Jadi bagaimana? Kalau besar ya harus maka jumlahan debit ini dua-duanya akan dikurangkan dengan jumlahan kreditnya. Bagaimana nulisnya? Nah, ini terpaksa harus dikurungi, kalau enggak nanti format ini enggak bisa. Jadi ini C7 plus E7, ini jumlahan debitnya, dikurangi yang kreditnya sekarang D7 plus F7. Oke ya, ini jumlahan debitnya, ini jumlahan kreditnya. Sebentar, ini belum selesai. Sorry ini ya, ini belum selesai. Kalau tidak, jadi ini jawabannya kalau besar. Kalau lebih kecil berarti kan nggak mungkin diisi. Nah, kalau tidak berarti kosongnya aja, 0. Enter. Ini ya, lagi isinya yang kolom debit ini adalah jumlahan debit dikurangi jumlahan kredit. Kalau debitnya lebih besar. Kalau lebih kecil nggak usah diisi, kosongnya aja gitu. Makanya bunyinya seperti ini. Kreditnya bagaimana? Sama kreditnya. Kalau debitnya itu debit kurangi kredit, kalau kreditnya kredit kurangi debit, dibalik aja. Sama dengan if. Ini dibalik ya. Sekarang kreditnya. Jadi jumlahan kredit ini dikurangi jumlahan debit. If jumlahan kredit ini ditambah jumlahan kredit penyesuaian itu lebih besar daripada jumlahan debit ditambah debit yang ada di sini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dikurangkan kredit dan debitnya. Dibalik ya. Ini karena dikurangkan, ini harus, kenapa harus dikasih tanda kurung? Karena ini sama, ini plus minus itu dalam komputer posisinya sama, sehingga nanti kalau dia akan sama akan dikerjakan mulai dari kiri ke kanan. Tapi kalau dalam kurung maka dia akan kerjakan yang dalam kurung dulu. Ini D7 plus F7 dikurangi C7 plus E7. Nah, ini kalau D7 dan F7 ini kredit lebih besar dari C7 dan E7, maka jumlahan kredit tadi akan dikurangi dengan debitnya. Kalau tidak, sama, kosongnya aja, 0. Enter. Nah, kosong. Nah, kita cek kebenarannya, kita copy. Kita copy sampai terakhir. Dah, kita lihat hasilnya sama enggak? Sama ya, sama jumlahnya, berarti formula ini sudah betul. Nah, formulanya sudah betul. Jadi sekali lagi, yang debit ini adalah membandingkan antara jumlah debit yang di neraca saldo dan penyesuaian dengan neraca saldo kredit ini dan penyesuaian kredit. Ya, yang debit, kalau debitnya lebih besar akan dikurangi dengan kreditnya, kalau tidak 0 berarti logikanya ya. Kalau yang kredit sama, membandingkan antara kredit dan debit gitu ya. Sudah selesai. Nah, ini berikutnya. Selanjutnya, kalau sudah, kita akan mengisi kolom rugi laba dan neraca. Kolom rugi laba ini sama dengan rekening nominal. Yang masuk ke situ adalah rekening nominal. Rekening nominal itu apa? Rekening nominal itu adalah rekening yang di dalamnya ada penghasilan dan beban. Nah, penghasilan dan beban. Sedangkan neraca itu yang termasuk di dalamnya harta, utang, dan modal. Nah, bagaimana masukkan sini supaya mudah? Kita punya kode, ya, kode di sini. Ya, punya kode di situ. Kodenya berapa?
Yang masuk ke rugi laba atau nominal adalah hanya rekening yang kodenya 4 ke atas. Ingat, 1 itu adalah harta, 2 itu adalah utang, 3 itu adalah modal, 4 adalah penghasilan atau pendapatan, 5 adalah biaya, ya. Kalau ada 6 dan 7 itu biaya lain-lain, dan 7 itu adalah penghasilan, 6 penghasilan lain-lain, 7 adalah biaya lain-lain. Itu masih semua. Berarti yang masuk ke sini hanyalah rekening yang kodenya 4 ke atas. Ya. Bagaimana? Ini sudah tidak ngitung lagi, tidak seperti ini. Ini hanya menunjuk. Di sini hanya mengisi apa yang ada di neraca saldo disesuaikan. Nah, karena yang masuk itu hanya rekening tertentu, maka di sana harus ada 2 kemungkinan. Ya, 2 kemungkinan itu adalah apakah kodenya di atas 4 atau di bawah 4. Berarti pakai gunakan if. Formulanya apa? Jika, tetap kita menggunakan, jika kode rekening 7 itu lebih dari sama dengan, karena kalau lebih 400 berarti kan 400 ini nggak ikut, berarti lebih dari sama dengan 400. Ingat, kode 400 itu adalah untuk pendapatan, ya. Ya, kalau itu benar, maka ambillah kolom ini. Ya, ambillah kolom itu, ya, kolom dari D7 ini kan isinya debit. Kalau tidak, 0, jangan diisi. Ya, saya ulangi, jika kodenya itu 400 ke atas, jadi lebih dari sama dengan 400, maka ambillah dari kolom neraca saldo sebelah debit. Kalau tidak, nggak usah diisi, 0 aja. Kita enter. Kosong. Kenapa kosong? Karena kodenya 111. Ya. Sebaliknya yang kanan juga sama, yang kredit. Jika ya, kodenya ini yang sama dengan lebih dari 400, lebih dari sama dengan 400, maka kalau tadi ngambilnya kolom debit, sekarang ngambilnya yang di kredit. Kalau tidak, 0. Sama rumusnya ya, sama persis, bedanya hanya pengambilan saja, penunjukan saja, yang ditunjuk yang debit atau kredit. Oke, udah ya. Nah, kalau sudah ini di copy ke bawah semua aja, copy. Nah, oke ya, udah masuk. Tidak sama, ya jelas tidak sama. Ini debit kreditnya tidak sama. Kalau sama itu namanya impas, nggak untung nggak rugi. Ini kolom kreditnya lebih besar, dari penghasilannya lebih besar. Kolom debitnya biaya lebih kecil. Nah, ini berarti nanti akan ada saldo laba. Oke, itu nanti kita selesaikan. Nah, sekarang yang masuk di kolom neraca hanyalah yang kode rekeningnya di bawah 4. Ini hanya 1, depannya 1, 2, atau 3. Sama persis formulanya. Sama dengan jika kodenya ini kurang dari 400, nah ini 400 nya nggak ikut, maka ambillah dari kolom debit di sini. Kalau tidak, 0. Artinya kalau tidak itu berarti tidak kurang dari 400, jangan diisi gitu ya. Enter. Masuk. Kenapa? Karena kodenya 111. Kreditnya sama bagaimana? Kalau ini ngambilnya tadi kolom apa tadi? Kolom G, ini kolom yang kredit kolom H. Sama dengan hit. Kurang dari 400, maka ambillah kolom kredit dari neraca saldo disesuaikan. Kalau tidak, 0. Enter. Kosong. Nah, ini kita copy lagi. Kita copy. Oke, masuk. Ini jumlahnya sudah saya kasih jumlah tadi. Ini, oke. Kalau kita lihat neraca debitnya di hartanya 19 juta, kemudian modalnya, modal utang dan modal atau kewajibannya 16, berarti ada kelebihan. Nah, kelebihan itu nanti di laporan keuangan akan kita masukkan ke dalam modal, jadi menambah modal. Oke ya, selesailah sudah kita mengisi
neraca lajur. Nah, dengan begini kita akan memudahkan nanti menyusun laporan keuangan. Nah, sekali lagi formula-formula yang kita buat ini semuanya formula yang umum, artinya fleksibel. Nah, ini seumpama aja, coba ya kita coba. Misalnya saja neraca saldonya ini atau adjustmentnya ini di neraca ini ada yang keliru misalnya di jurnal penyesuaiannya. Nah, di utang dagangnya misalnya ini tidak 948. Ini misalnya hanya ini saya kasih merah dulu supaya nanti kelihatan mana yang saya rubah. Oke, ini misalnya 1 juta gitu ya. Saya enter, lihat yang sebelahnya ini langsung berubah 1 juta. Ya, tadinya tidak. Nah, ini kan setelah saya rubah, nah itu berubah. Ini otomatis. Di sini juga begitu. Kita lihat di utang dagangnya menjadi 1 juta juga. Ya, pendapatannya juga tambah ini 1 juta juga. Ini otomatis semua berubah. Sekarang neraca lajurnya berubah enggak? Kita lihat di utang dagangnya ini ada 1 juta penyesuaian. Yang di bawah juga ikut berubah. Oke ya. Nah, dan saya kembalikan lagi ini. Saya kembalikan lagi. Ini tadi 948 ya, saya kembalikan 948 ribu. Oke, ini kembali lagi seperti semula 948. Kemudian neraca lajurnya juga 948. Oke ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini enak. Semuanya jadi ini nyambung semua dari referensi, neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur semua nyambung. Nah, sekarang mari kita kerjakan yang bawah. Ini belum selesai. Kita baru dapat jumlah. Nah, kita akan mencari saldo laba atau ruginya berapa. Ingat penghasilan kita 7 juta. Kemudian biayanya 4 juta, berarti lebih besar penghasilannya. Nah, harus seimbang kan jumlahnya ini, seperti yang lain juga seimbang, ini harus jumlah seimbang. Kalau ini 7 juta ya ini harus 7 juta. Bagaimana supaya seimbang? Ini tambahkan. Nah, tetapi tambahan yang ada di sini itu tidak kita tulis, kita hitung biasa terus baru dijumlahkan enggak. Ini bisa isi, bisa kosong. Ya, ini bisa isi, bisa kosong. Ini akan ada isinya kalau penghasilannya lebih besar. Nah, ini akan kosong kalau ini lebih besar. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Berarti harus menggunakan fungsi if juga. Berarti bunyinya, logikanya begini. Jika jumlah saldo rugi laba kreditnya lebih besar dari jumlah saldo jumlahan dari rugi laba sebelah kredit, maka isikan penghasilan kurangi beban. Kalau tidak, berarti lebih kecil lah, akan 0. Ya, kita lihat di ini, maka di siapa? Maka ini dikurangi ini. Ini dikurangi ini. Penghasilan dikurangi beban. Kalau tidak 0. Berarti lebih kecil. Kurang tutup. Enter. Ketemu ini. Nah, ini lihat kita di rugi laba dan neraca. Ini pasti kalau ini lebih besar, ini pasti lebih besar. Nah, ini lebih kecil, ini lebih besar belahnya, hartanya. Ya.
Nah, ini bisa tinggal ngopi aja. Oke, yang kredit dulu, kredit. Kalau ini diisikan, kalau di atasnya lebih besar maka ini 0. Tapi kalau ini lebih kecil maka ini adalah isi. Isinya berapa? Biaya kurangi penghasilan. Oke. Jadi sekali lagi di sini harus dibuatkan formula yang fleksibel. Jika sekarang ini bebannya lebih besar dari penghasilannya, maka isinya di sini ini adalah apa? Isinya adalah I34 dikurangi J34. Kalau tidak 0. Kalau tidak itu berarti dia lebih kecil ya. Oh, sorry saya. Itu. Oh, minusnya keliru. Minusnya itu ini harusnya ini. Oh, if-nya nggak ada, lupa ini. If-nya belum tertulis. Oke. Enter masuk. So ya, udah. Yang di sini bagaimana? Nggak usah mikir, ini aja di copy. Debit dikopikan, kopikan ke debit, masukkan sini. Ya, kredit dimasukkan di kredit, copy di kredit. Nah, oke, kita lihat. Harus selisihnya harus sama. Selisihnya harus sama. Udah sama ya. Oke, ini yang nanti masuk ke modal. Masuk karena ini perusahaan pribadi, maka ini modal. Udah ya, ini caranya. Ya. Nah, sekarang ini harus diberi keterangan di sini. Ini saldo rugi atau laba. Ingat, kalau penghasilan lebih besar daripada bebannya namanya laba. Kalau lebih kecil namanya rugi, kan gitu kan. Oke, nah formulanya apa? Tetap gunakan if penghasilannya lebih besar dari beban, tuliskan saldo kalau tidak berarti logikanya kalau tidak berarti lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil apa tulisannya? Nah, saldo rugi. Kurang tutup. Oh, apa ini salahnya sebenarnya? Jika ini tidak, ini harusnya lebih besar. Salah nulis ya, lebih besar begitu ya. Oke, saldo rugi otomatis. Saya akan coba aja sekarang dites ya, dites. Saya ngitungnya ini ngawur aja. Ini saya rubah dulu, nanti saya kembalikan. Misalnya ini 10 juta. Saya ketik aja 10 juta. Kita lihat. Nah, langsung berubah. Sebentar, ini ada kok malah rugi. Ini salah, ini balik ya. Balik, ini harusnya I-nya itu. Oh, ini saldo. Ini harusnya yang J. Ini penghasilan itu yang J. Ini yang I. Ini penghasilan lebih besar dari beban. Oke, saldo laba. Kalau ini saya jadikan 10 juta, langsung dia bilang saldo rugi. Ya, dia langsung bilang saldo rugi. Tuh. Oke, ini saya kembalikan. Oke. Ya. Ini angkanya harus sama. Ini sebenarnya kalau ini 10 juta, ini harusnya karena yang saya rubah hanya ini nggak ikut berubah tadi ya. Oke, sehingga ini enggak. Oke, begini caranya mengisi. Sekarang sudah ketemu saldo laba berapa. Ini sudah kita tes ya. Kita tes, ini menjadi rugi, ini ada pertambahan modal. Oke. Jadi jadilah neraca lajur. Sudah selesai semua. Nah,
berdasarkan ini selanjutnya kita akan nanti kita akan membuat laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca akhir ya. Oke, demikian penjelasan saya berkait dengan pengisian neraca lajur. Silahkan, selamat mencoba.